bersama saya Sen Iwan yang ada di Panti Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya ingin membahas mengenai prospek beternak ayam Elba, di mana peternak tersebut akan mengalami kerugian di awal, tetapi mendapatkan keuntungan di akhir. Bagaimana? Anda pasti penasaran? Yuk simak terus channel YouTube saya sampai habis, jangan di skip ya. Ayam Elba adalah ayam kampung petelur super, di mana ayam tersebut memiliki daya bertelur hingga 300 butir per tahun untuk per ekornya, dengan daya pakan 70 gram per ekornya dalam sehari. Jadi sangat menjanjikan bukan apabila kita melakukan penjualan telur konsumsi maupun telur tetas hingga DOC. Yuk kita simak kandang indukan semi umbar, di mana alas kandang dapat menggunakan media tanah, pasir, maupun kulit padi. Untuk kulit padi dapat diperoleh di kilang-kilang padi terdekat, sedangkan tanah dan pasir dapat diperoleh di toko-toko panglong ataupun bangunan. Oke, selanjutnya kita simak dulu isi kandangnya ya. Dalam satu kandang berisi 1 jantan 5 betina dengan ukuran kandang 1,5 meter dikali 2 meter. Untuk kandang sebelahnya juga sama, 1 jantan 5 betina. Tujuan perbandingan ini adalah untuk memaksimalkan fertilitas telur hingga 90%. Jadi minimal perbandingan indukan adalah 1 jantan 5 betina dan maksimal 1 jantan 6 betina. Sedangkan untuk bobot indukan adalah 1 kilo 1 on dan bobot pejantan adalah 1 kilo 2 on. Oleh karena bobot seperti itu, maka beternak ayam Elba dikategorikan rugi di awal dan untung di akhir, disebabkan penjualan pejantan ayam Elba petelur dapat dilakukan setelah ayam pejantan berusia 4 bulanan hingga 5 bulanan. Dan tentunya harus mencapai bobot 1 kilo dulu ya. Sedangkan untuk keuntungan dari beternak ayam Elba di akhir adalah setelah ayam Elba tersebut sudah menjadi indukan, penghasil telur tetas, telur konsumsi, dan penjualan DOC Elba petelur. Yuk kita simak kandang indukan panggung. Jadi alas kandang tersebut menggunakan kawat ram maupun bambu ya. Untuk perbandingan indukannya sendiri juga sama ya, yaitu minimal 1 jantan 5 betina dan maksimal 1 jantan 6 betina. Sedangkan untuk pakannya sendiri dapat menggunakan pur petelur 3/4 dari pokpan, sehingga mendapatkan hasil petelur yang maksimal karena mengkonsumsi pakan pur petelur, yang nantinya telur tersebut dapat kita jual sebagai telur tetas maupun telur konsumsi. Kemudian dapat kita pasarkan di media online maupun media lapangan. Yuk kita simak corak warna kerabang telur Elba. Berwarna putih dan krem, seperti ayam kampung pada umumnya. Untuk ayam Elba itu sendiri dapat bertelur hingga 300 butir per tahun untuk per ekornya, sehingga para peternak dapat memperoleh keuntungan dari penjualan telur, baik itu telur konsumsi maupun penjualan telur tetas kepada para penetas maupun konsumen yang ingin membeli telur konsumsi. Yuk kita simak proses penetasan di mesin tetas. Untuk mesin penetasan yang saya gunakan ini adalah mesin tetas rak manual kapasitas 300 butir dengan 6 buah bola lampu daya 5 watt. Untuk telur yang saya masukkan ke mesin tetas ini adalah telur tetas Elba sebanyak 130 butir. Sebelum telur ini dimasukkan ke mesin penetasan, sebaiknya
telur-telur tersebut dibersihkan dahulu, kemudian diberi tanggal masuk. Perlu diketahui juga, mesin tetas kapasitas rak manual ini perlu membalikkan telur secara manual ya, per 3 jam sekali. Minimal dalam sehari terjadi 4 kali pembalikan, yaitu di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari sebelum tidur. Yuk kita simak setelah 21 hari DOC mulai menetas ya. Untuk persenan menetasnya adalah 70-an persen hingga 80-an persen. Dari 130 butir yang saya masukkan 21 hari sebelumnya, yang menetas adalah 110 butir. Yuk kita simak proses pemindahan DOC Elba. Pemindahan ini biasanya saya lakukan setelah DOC berusia 2 hari. Tujuannya agar bulu DOC sudah pada kering dan tentunya pada lincah-lincah juga. Sedangkan DOC-DOC yang bermasalah maupun cacat atau lain sebagainya biasanya akan saya buang ke tempat pembuangan sampah. Sebab DOC-DOC tersebut sudah tidak layak untuk diperjualbelikan serta tidak layak untuk pembesaran sebagai calon indukan. Jadi kita utamakan kualitas juga ya dalam penjualan maupun sebagai calon indukan. Selanjutnya untuk masalah proses pemindahan DOC bisa Anda simak ya. Saya menggunakan 2 buah keranjang, di mana masing-masing keranjang akan saya isi kapasitas 50 ekor. Jadi perlu Anda ketahui kenapa DOC yang saya tetaskan hanya 110 ekor, padahal mesin yang saya gunakan adalah kapasitas 300 ekor. Itu dikarenakan telur tetas yang saya masukkan ke mesin penetasan kapasitas 300 butir ini hanya sebanyak 130 butir dan menetas 110 ekor dari 130 butir yang bulan kemarin saya masukkan ke mesin penetasan saya. Sedikit penjelasan untuk teman-teman semua di bidang penetasan. Untuk masalah hasil persenan penetasan, kadang ada yang gagal semua dan ada yang persenannya sedikit ataupun rendah. Itu dikarenakan telur-telur yang Anda beli itu jarak tempuhnya terlalu jauh sehingga mengakibatkan terjadi banyaknya goncangan di perjalanan. Saran dari saya agar persenan lebih bagus, Anda sebaiknya memiliki indukan sendiri. Maka keuntungan dari penjualan DOC akan lebih berasa. Karena daya tetas dan persenan tentu akan dapat kita kontrol ya. Yuk kita simak persiapan vaksinisasi Endela Sota merek Medion dosis 100 dengan pelarut berwarna biru. Mari kita buka tutup botolnya menggunakan gunting agar lebih mudah dan lebih cepat seperti ini. Nah, jika sudah terbuka, kita lihat ya, obat vaksinnya ada di dalam nih seperti kapsul. Baru kita buka lagi pelarut berwarna biru. Nah, ini dia, dan kita tuangkan ke wadah vaksin dan kita kocok. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuang ke pelarut warna biru. Setelah selesai melakukan penuangan, alangkah baiknya kita menuang sekali lagi agar obat vaksin tidak tersisa di botol vaksin. Seperti ini. Jika sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah mengocok botol pelarut berwarna biru seperti ini agar vaksin tercampur merata. Kemudian ditutup dan vaksin siap digunakan. Yuk kita simak proses vaksinisasi ke DOC Elba. Sistem tetes mata, tetes hidung seperti ini. DOC Elba yang saya vaksin ini sudah berusia 2 hari. Bisa disimak ya bagi pemula yang belum memahami tata cara melakukan vaksinisasi terhadap DOC Elba
yang berusia 2 hari. Sedangkan untuk DOC Elba yang sudah divaksin, biasanya saya akan menyediakan keranjang kosong di sebelahnya agar DOC yang sudah divaksin tidak tercampur dengan DOC yang belum tervaksin. Semoga video ataupun konten YouTube saya ini bisa bermanfaat bagi para pemula, khususnya di penetasan. Yuk kita simak corak warna bulu pada DOC Elba. Di sini bisa Anda simak ya. Untuk warna bulu DOC Elba identik dengan warna bulu berwarna putih kekuningan, serta paru berwarna kuning dan kaki kuning. Demikianlah corak bulu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman agar dapat mengenali warna DOC Elba. Yuk kita simak proses pemakingan DOC Elba. Oleh karena itu teman-teman harus menyediakan dahulu box DOC, di mana box ini dapat Anda beli dari peternak yang membeli DOC dari pabrikan. Biasanya dengan harga 5.000 sampai 6.000 per buahnya, dengan catatan masih layak pakai. Yuk kita simak model kandang panggung untuk pembesaran ayam Elba usia 1 bulan ke atas. Jadi untuk jantan-jantan Elba tersebut bisa Anda besarkan di model kandang seperti ini ya. Jadi alas kandang menggunakan alas bambu dilapisi jaring agar anak ayam tidak terjepit kakinya ataupun tidak lepas keluar. Agar lebih mudah dipahami lagi, ini saya sorot lebih dekat. Nah, pinggiran juga menggunakan jaring, serta alas kandang menggunakan bambu dilapisi jaring agar anak ayam tersebut tidak lepas keluar. Yuk kita simak model kandang baterai untuk pembesaran ayam Elba di atas usia 1 bulanan. Jadi jantan betina sudah dapat Anda pisahkan ya. Untuk pejantan tentu akan
dijual dengan harga kiloan apabila sudah mencapai bobot 1 kilo. Biasanya untuk bobot 1 kilo akan dicapai setelah ayam berusia 4 bulanan ataupun 5 bulan. Sehingga seperti yang saya sebutkan di awal konten saya, peternak ayam Elba akan mengalami kerugian di awal dan keuntungan di akhir. Kerugian di awal yaitu hasil penjualan pejantan ayam Elba sudah jelas akan merugikan para peternak ayam Elba, dikarenakan pemeliharaan untuk mencapai bobot 1 kilo adalah di usia 4 bulanan dan paling lama adalah 5 bulan. Jadi penjualan kiloan ayam Elba sudah jelas akan merugikan peternak di awal memulai peternakan ayam Elba itu sendiri. Untuk masalah keuntungan di akhir didapatkan dari betina Elba yang kita sisihkan atau sisakan sebagai calon indukan penghasil telur tetas dan telur konsumsi, di mana telur-telur tersebut akan kita jual kepada para peternak maupun penetas sebagai penghasil DOC maupun sebagai konsumsi. Jadi sudah bisa dipahami ya. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semua peternak maupun penetas pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe ya. Terima kasih.